tanya-tanya seputar mahasiswa. Di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap bermanfaat bersama aku Tia di sini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan penting bagi kita yang Gen Z, generasi muda nih, yang katanya agent of change. Nah, kita bakal membahas mengenai bagaimana sih sikap kita sebagai seorang mahasiswa menanggapi isu-isu yang lagi trending di masyarakat. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, di mana dia sosok inspiratif dan juga aktif banget di kegiatan kemahasiswaan. Aku lagi ditemenin sama Presiden Mahasiswa kita, Kak Muhammad Fauzi. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya, walaupun kan panas tapi tetap baik-baik saja. Cuacanya lagi agak labil lah ya sekarang. Betul. Boleh perkenalan diri dulu nggak nih Kak? Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Saya saat ini diamanahi sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Pulau Madura. Iya. Nah, udah gitu aja Kak perkenalan. Nggak mau yang lebih panjang gitu? Ya, rumah apa kayak? Nantilah main-main kita tunggu di UTM untuk introduce yang lebih panjang. Okay. Kalau gitu kita langsung masuk ke topik pembahasan kita kali ini, gimana Kak? Iya, boleh. Oke. Di sini kan posisinya Kakak sebagai seorang presiden mahasiswa nih. Keren banget nih presiden mahasiswa. Nah, menurut Kakak sendiri, peran kita sebagai mahasiswa di situasi sekarang di masyarakat sekarang tuh gimana sih? Ya, tentunya peran kita nih ya sebagai mahasiswa ada agent of change, agent of social control, dan Ironstadt. Nah, gerakan kita tidak boleh melewati itu menjadi fundamental kita. Jadi kita mahasiswa yang harus menjadi agent of change, yang tentunya mahasiswa ini memiliki peran krusial terhadap gerakan-gerakan mahasiswa dan perubahan yang ada di Indonesia ini tentunya. Kalau melihat peran mahasiswa saat ini sudah terpecah menjadi 3 bagian. Ya, sudah terpecah menjadi 3 bagian. Satu mahasiswa kupu-kupu tadi ya. Terus mahasiswa kura-kura, terus juga mahasiswa yang sudah apatis akan segalanya. Itu sih. Jadi sudah terbagi 3 dan dampaknya juga sangat besar kayak gitu. Terus sekarang kan lagi banyak nih Kak, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, politik, bahkan lingkungan nih. Nah, menurut Kakak, kita sebagai mahasiswa tuh harus aware nggak sih sama isu-isu ini? Ya, tentunya kita sebagai mahasiswa yang mempunyai privilege yang sangat besar dan tentunya mempunyai gelar ya. Karena kenapa? Karena kita tidak ada yang sama dengan kita yang namanya gitu mahasiswa, betul ya? Coba kita cek guru ataupun dosen yang tentunya notabene sudah profesor itu bukan dinamai dengan maha guru, tapi guru besar. Lantas kenapa mahasiswa dibilang ataupun dikatakan sebagai mahasiswa kalau bukan menjadi pengontrol dari keadaan ekonomi, politik, sosial yang ada pada saat ini? Ketika melihat dari keadaan saat ini ya, kita harus aware ataupun peduli dengan perekonomian yang ada di Indonesia, politik yang ada di Indonesia, dan paham akan sosial di sekitar kita. Karena kita mahasiswa yang harus mengontrol perihal itu semua. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Kan seperti itu. Udah keren-keren nih kita mahasiswa kan? Mahasiswa. Keren banget. Ya, karena banyak mahasiswa yang nggak sadar dengan kata mahasiswa itu, padahal yang punya mahasiswa itu hanya maha kuasa dan mahasiswa. Karena banyak yang tidak mengkaji perihal itu. Nantilah kita bisa kaji selanjutnya tentang besarnya dan dampaknya mahasiswa ini. Boleh. Mungkin next time ya. Ya, begitu. Terus kan tadi Kakak bilang kalau kita ini sebagai mahasiswa nih harus aware ya. Cuman kan nggak semua mahasiswa ya peduli lah. Kan ada beberapa yang gak peduli atau ya apatis kayak Kakak bilang. Nah, menurut Kakak sendiri nih, mahasiswa sekarang tuh lebih kayak
apatis atau malah peduli atau ya udah cuek-cuek aja kayak bodo amat lah. Ya, memang mahasiswa sekarang itu ada dua, bisa dibilang ya, ada idealis versus pasif kayak gitu. Jadi kita harus memilih. Kenapa kok kita harus swear? Karena kita ini mahasiswa mempunyai idealis ataupun ideologi yang cukup besar, dan tentunya kita tidak peduli akan keadaan sosial saat ini. Karena kenapa? Ini menjadi dilema klasik yang sudah bergelut ataupun menjelma di kehidupan mahasiswa ini kayak gitu. Oke, kan tadi kakak bilang idealis versus gak peduli. Ya, pasif lah. Pasif. Ya. Nah, kan kadang mahasiswa ya itu antara mahasiswa itu dianggap kadang terlalu idealis banget, kadang malah terlalu pasif. Nah, gimana sih menurut kakak kita harus menyikapi hal tersebut? Kayak kita di mahasiswa terlalu idealis nih, atau di mahasiswa ternyata terlalu pasif ya, nggak peduli gitu. Ya. Gimana sih kita harus menyikapi itu? Ya, karena memang sekarang ini terlalu banyak mahasiswa yang ngerasa terlalu tinggi akan dirinya. Saya lebih bisa daripada dia. Kan tadi disampaikan juga bahwasannya mahasiswa itu ada yang kura-kura, ada yang kupu-kupu. Yeah. Nah, kata si kupu-kupu kalau bisa dibilang kuliah pulang ini ya, mahasiswa yang kuliah pulang. Apa tuh? Itu kok cuman kuliah rapat sampai malam dan nggak ada impactnya kayak gitu. Turun ke jalan panas-panasan ngapain kan kayak gitu. Namun pada kenyataannya hal ini memang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Kura-kura memang kita tidak boleh menyalahkan teman-teman yang kuliah rapat. Karena kenapa? Karena mereka lah yang selalu menggaungkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Mereka turun ke jalan panas-panasan, mereka rela untuk selalu mengedepankan idealismenya mereka untuk menegakkan keadilan, selalu menjunjung tinggi kebenaran dan merawat hak-hak keadilan yang ada di Indonesia ini. Karena kadang yang kupu-kupu ini tidak melihat impact dari yang dilakukan oleh mahasiswa yang kuliah rapat. Kuliah rawat. Tapi kita juga di posisi dari mahasiswa yang kuliah rapat ini, ketika melihat dari sudut pandang mahasiswa yang kura-kura ini ya kepada mahasiswa yang kupu-kupu ini, apa sih mereka kok gak mau ikut turun jalan? Kenapa kok mereka gak mau menegakkan keadilan? Kenapa mereka tidak mau ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak manusia? Namun sejatinya kita tidak tahu bahwasannya mereka, teman-teman kita yang mahasiswa kupu-kupu ini kuliah pulang, di kosannya kita tidak tahu mereka entah itu memperdalam akademiknya, meningkatkan keilmuannya, ikut lomba seperti halnya ikut PKM, ikut KBMK, ikut PPK Ormawa, ikut Pilmapres ya. Iya. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dari mereka yang lahir prestasi-prestasi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini bisa di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Karena kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain dalam segi perspektif mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Berarti nggak ada salahnya nih Kak jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura? Nggak ada masalahnya. Yang penting kita bisa menjadi mahasiswa sesuai dengan Tridharma mahasiswa. Kadang mahasiswa gak paham tentang Tridharma mahasiswa ini dan tidak paham tupoksi akan menjadi mahasiswa, dan di pundak kita ini terdapat tanggung jawab yang sangat besar karena kita kembali lagi mahasiswa seperti itu. Wah banget udah namanya. Ya betul. Nah, kita udah sampai di penghujung video nih Kak. Betul. Wah, cepet banget ya. Iya, gak kerasa kan kita udah Gak ngobrol kerasa. dari tadi, udah banyak banget yang kita obrolin. Nah, terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan dari Kakak buat para Trunojoyo muda atau mungkin penonton yang lain lagi nonton video ini tentang gimana sih kita harus menyikapi isu-isu yang lagi marak di masyarakat ini? Sedikit, jadi pesan untuk Trunojoyo muda ataupun mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura di kampus kebanggaan kita semua.
tentunya pesan saya sedikit. Kalau pengen banyak datang ke UTM langsung ya. Bisa langsung ngobrol sama kakaknya nih. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang apatis ya tentunya. Jadi pesan saya jangan menjadi mahasiswa yang apatis, jangan berhenti untuk ingin tahu, berani bertanya dan terus belajar. Karena kenapa? Karena dunia ini terus berputar. Kita yang mahasiswa harus beradaptasi dan harus tahu dengan perputaran di dunia yang ada ini. Contohnya di digitalisasi, perekonomian, politik, dunia pasti berubah ya. Sosial. Ya, dunia pasti berubah dan tentunya kita kalau tidak mengikuti zaman ataupun kudet itu bakalan ketinggalan. Ya tentunya teman-teman bebas memilih. Setelah menjadi mahasiswa, tanggung jawab besar ada di pundak kita semua. Karena kenapa? Karena kitalah yang akan menjadi representasi dari masyarakat untuk bergerak, untuk berpikir, dan kitalah yang harus mampu untuk meningkatkan idealis dan ideologi kita terhadap keadaan yang ada di Indonesia ini. Tetap semangat, jangan lupa kita bertemu nanti di UTM. Teman-teman ikut menjadi kura-kura ataupun menjadi kupu-kupu ya tentunya. Menjadi kura-kura ataupun menjadi kupu-kupu yang teman-teman bebas pilih. Intinya jangan sampai menjadi mahasiswa yang apatis. Karena kenapa? Yong Ho pernah berkata, ketika seorang itu diberikan suatu ilmu ataupun kesempatan menuntut ilmu tapi tidak digunakan sebaik-baik mungkin, maka tercelalah ia seperti itu. Jadi emang kita sudah menjadi mahasiswa tapi tidak dimaksimalkan seperti itu. Iya, udah mahan ya, udah keren, masa gak dimaksimalkan sih? Ya betul, mahasiswa. Nah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini, banyak insight, masukan yang bisa kita ambil. Dan buat remaja muda, apapun yang kalian pilih, mau jadi mahasiswa kura-kura, kupu-kupu, itu terserah kalian. Asalkan jangan, ya kalian kegiatan harus dipilih-pilih lah. Betul. Jangan sampai salah kegiatan, jangan salah sampai masuk organisasi. Betul. Ya. Nah, apa lagi? Oh ya, terima kasih banyak buat Kak Fauzi yang sudah mau meluangkan waktu nih buat kita, buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Kak Tia, wah keren sekali host kita pada hari ini. Jangan lupa ya sering-sering lihat di podcast kita karena kenapa hostnya keren sekali ya. Bisa. Buat remaja muda, jangan lupa untuk tetap peduli buat sesama dan tetap suarakan suara kalian sebagai mahasiswa ya. Karena ya mahasiswa itu agen perubahan. Terus pantengin sosial media Sakera buat tahu gimana sih nanti Sakera, info-info terbaru dari Sakera buat ospek. Saya Tia dan saya Muhammad Fauzi. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.